Dampak gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di NTT pada 15 Agustus lalu masih dirasakan warga di sejumlah wilayah. Hingga Minggu 23 Agustus 2026, BNPB mencatat 161.084 orang masih mengungsi, sementara 91 orang meninggal dunia dan 1.286 orang mengalami luka-luka. Aktivitas gempa susulan bahkan masih terjadi. Di tengah kondisi ini, distribusi bantuan harus terus dilakukan dengan berbagai tantangan. Sejumlah desa, terutama yang berada di wilayah pegunungan, masih sulit diakses secara rutin. Kondisi ini membuat pemerintah harus menggunakan berbagai cara agar bantuan tetap bisa sampai ke warga. Pemerintah Provinsi NTT menyebut bantuan diupayakan tetap menjangkau warga dengan melibatkan kendaraan TNI dan Polri. Untuk memaksimalkan sumber daya, ojek serta kendaraan pick-up milik warga juga digunakan untuk mengangkut keperluan. Selain itu, warga di sejumlah wilayah juga dapat mengambil kebutuhan dasar lebih dulu di kios atau toko setempat yang kemudian pembayarannya ditanggung pemerintah. Hari ini memang harus diakui kekurangan yang paling dibutuhkan oleh penanganan bencana Flores ini adalah kami kekurangan relawan. Relawan di penanganan bencana ini agak terbatas, sehingga memang butuh relawan banyak sekali, terutama bukan cuma dari Flores, tapi juga dari luar Flores. Dan juga sekaligus pada momen yang baik ini, saya ingin mengucapkan turut berduka cita bagi salah satu pimpinan relawan, Pak Zaki, yang kemarin meninggal karena kecapean. Dia geraknya luar biasa. Saya waktu ke Dampek 3 kali tahu betul pekerjaannya anak. Karena dia kecapean, kemudian dia meninggal karena saya dengar kena jantung, capek. Jadi memang kita kekurangan relawan. Kami butuh banyak relawan dari unsur apa saja, mungkin bisa bantu pemerintah, bantu tim penanganan bencana untuk urus bencana dengan baik. Bencana yang terus melanda di beberapa wilayah di Indonesia mendorong pemerintah daerah harusnya memiliki sistem mitigasi serta penanganan saat bencana itu terjadi. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, saat ditemui di Bandara Frans Seda Maumere Minggu siang. Suharyanto mengatakan kepala daerah harus mulai memiliki perencanaan mengenai potensi bencana yang besar kemungkinan akan terjadi di wilayah masing-masing. Dia meminta setiap kepala daerah mulai mempersiapkan gudang logistik dan memperkuat BPBD di wilayah mereka karena BNPB tidak memiliki struktur organisasi langsung dengan BPBD. Artinya ke depan ya jangan overestimate bahwa bencana itu masih lama. Harus disiapkan paling tidak gudang-gudang logistik ketika sebelum terjadi bencana itu sudah siap. Begitu ada terjadi, paling tidak kebutuhan makan minum itu bisa diberikan. Pemerintah daerah harus menyiapkan. Jadi begitu ada di kecamatan di satu kabupaten, Pak Bupati, Pak Dandim, sudah bisa beri bantuan. BNPB mencatat 903 relawan dari 104 organisasi telah terlibat dalam penanganan darurat. Meski ratusan relawan sudah diterjunkan, kebutuhan di lapangan masih besar. Jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses. Tim Liputan CNN Indonesia.